Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Banyak yang request kepada saya, Bang, tolong bahas Piala AFF. Banyak juga yang mengatakan kepada saya seperti ini, nggak perlulah Bang bahas Piala AFF, nggak penting. Level kita sudah dunia, level kita sudah kualifikasi Piala Dunia. Kita tidak boleh sombong, teman-teman. Ingat ya, kita saat ini sedang berproses untuk menuju ya. Jadi kita harus melampaui beberapa langkah lagi. Jadi kalau dilihat dari sini, kita harus sadar bahwa sebenarnya tugas dan juga tantangan kita sangat berat. Dari hal-hal kecil kita juga harus perhatikan, seperti Piala AFF ini. Nah, ini teman-teman, ada kabar terbaru mengenai skuad ya, Thailand, kemudian Vietnam, dan juga Indonesia tentunya. Menurut saya tiga negara ini sangat memiliki potensi besar untuk menjuarai Piala AFF. Terkhusus Vietnam, ini menurut saya sangat lucu ya. Kalau kalian melihat perkembangan mengenai timnas Vietnam, jelas ya kalian sudah paham mengenai pemain ini ya, yakni Nguyen Xuan Son. Nah, ini dari namanya saja sudah ngeri ya. Ini adalah pemain naturalisasi ya dari Vietnam yang baru-baru ini selesai ya. Dia sebenarnya namanya itu teman-teman ya, Rafael Bazera Fernandes. Memang dia berasal dari Brasil. Tapi yang menurut saya ya, ini memprihatinkan ya. Sudah dinaturalisasi, tapi langkahnya sepertinya juga terganjal untuk Piala AFF. Karena memang dia belum 5 tahun ya tinggal di Vietnam. Sesuai dengan aturan FIFA ya, kalau pemain naturalisasi belum 5 tahun, walaupun dia sudah dinaturalisasi pun ya, itu tidak bisa membela Vietnam. Artinya, kalau dilihat saat ini memang Nguyen Xuan Son ini memang tidak bisa untuk menjadi bagian Vietnam, karena target Vietnam ini jelas juara. Artinya, striker Vietnam ini akan mengandalkan seperti Nguyen Thian Linh ya. Dan kalau dilihat juga ya saat ini teman-teman, yang menjadi problem lah, ini menurut saya problem pemain naturalisasi di Vietnam. Dia terciduk ya makan gorengan di tepi jalan. Nah, dia kalau dilihat dari sini seolah banyak publik Vietnam ya dalam hal ini ya mengjudge ya bahwa dirinya tidak bisa menjaga pola makan, padahal dia menjadi ya titik tumpu timnas Vietnam nantinya ya. Mungkin kalau tidak di Piala AFF, di Piala Asia. Nah, ini menurut saya sangat seru sekali untuk dibahas ya. Dan juga persiapan Thailand dan juga Indonesia. Belum saya bahas lebih lanjut ya. Ini ada rekomendasi teman-teman. Jadi bagi kalian yang suka parfum ya, yang suka wewangian ya, nyesel kalau kalian nggak punya parfum ini beli satu ya, dikirimnya 4. Jadi kalian nanti akan dapat 1, 2, 3, 4. Ini ketahanan parfumnya 10 hingga 20 jam ya. Dan juga ini non alkohol. Jadi bagus banget ini. Premium sekali teman-teman. Jarak 3 meter masih tercium. Kalian bisa tes nanti. Khusus untuk hari ini harganya lagi promo. Yang mau langsung saja kalian cek di pojok kiri bawah di sini ya untuk ambil promonya. Stok terbatas, yang mau saja langsung kalian garcepin. Oke, kita langsung lanjut ya mengenai timnas Indonesia dan juga Vietnam. Nah, untuk Vietnam ya jelas ini akan mengandalkan beberapa pemain senior seperti Nguyen Quang Hai ya, Thian Linh ya, kemudian kipernya ya Dong Van Lam dan juga beberapa pemain senior lainnya. Ini hampir ya skuadnya mirip sekali ketika melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kemarin ya, sebelum disingkirkan di fase grup oleh Indonesia. Nah, Vietnam saat ini memang mengincar sekali untuk juara. Bahkan ya, pelatih Vietnam pun ya rela terbang ke GBK untuk menyaksikan langsung pertandingan Indonesia. Tapi menurut saya ini bagaikan prank ya bagi pelatih Vietnam, karena Shin Tae-yong jelas ya di skuad resminya itu sudah mengumumkan 23 pemain, dan pemain yang kemarin saat melawan Arab Saudi ya dan juga Jepang itu yang dibawa 3, Hafner, Ivar, dan juga Strike ya, dan sisanya adalah Asnawi ya. Itu adalah 4 pemain yang selalu menjadi langganan di tim senior, sedangkan ya sisanya ini adalah pemain-pemain yang berada ya di under U23 ya, dan juga di BRI Liga 1, dan juga mungkin ada Arhan dan juga Marcelino. Jadi 5 pemain senior nonton ya yang ada di Indonesia ya, di timnas Indonesia.
Tapi kalau dilihat saat ini menurut saya ini potensi besar bagi Sintayong untuk mempersiapkan ya Piala Asia 2027 ya, dan juga mempersiapkan tim terbaik Piala Asia 2027 ya untuk U23-nya. Jadi kalau saat ini para pemain usianya 20 ya seperti Marcelino, Ivar Jenner ya untuk U23 masih memiliki kesempatan berlaga nantinya di tahun 2027. Artinya kita dalam hal ini masih memiliki kedalaman squad yang sangat bagus ya. Jadi untuk Piala AFF ini kita juga akan menguji apakah seperti Ivar, Rafael itu levelnya ketika melawan pemain-pemain lebih tua ya, ini lebih teruji ya. Nah ini kita tunggu. Tapi kalau untuk timnas Indonesia kita juga harus jangan sampai ya berekspektasi tinggi, karena memang seperti Rafael Strike ya, Bapak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa Rafael ini tidak akan bisa bermain di babak penyisihan ya. Kalau Indonesia masuk semifinal, Rafael ini jelas bisa main karena memang boleh diizinkan klubnya kalau sudah masuk di semifinal. Begitupun juga dengan Marcelino, kemudian Arhan ya, dan juga Hapner ya. Nah, ini artinya kalau dilihat dari sini, kita juga tidak bisa berharap di babak penyisihan. Tapi kalau saya lihat ya, kalau targetnya peringkat 2 menurut saya masih bisa. Ya, karena kita akan melawan Kamboja, Laos ya. Kemudian Filipina, Vietnam. Ini menurut saya ada kemungkinan kita bisa menang lawan Kamboja dan juga Laos. Dan menurut saya dengan skuad saat ini seperti ada Janadin Faris, kemudian juga ada beberapa pemain seperti Sananta, Ogi Caraka ya, dan juga kiper seperti Cahaya Supriyadi, Erlangga Setio ya. Menurut saya kita masih sedikit diuntungkan. Nah, ini untuk Indonesia. Kemudian untuk Vietnam jelas tadi sudah saya bahas ya, pemain tuir semua ya yang di bawah ini. Dan kalau dilihat ya memang usia rata-rata 28 tahun. Jadi secara pengalaman Vietnam ini memang skuadnya full semua ya. Kemudian untuk Thailand ini di ini ya pengumuman terbaru tidak memanggil nama-nama seperti Chanatip Songkrasin, kemudian Terasil Dangda, dan juga Teraton Bunmatan ya. Dan juga beberapa pemain-pemain senior ini tidak dipanggil. Elias Dolah ya, pemain Bali United tidak dipanggil, tapi ya masih ada nama-nama seperti Supacok ya. Kemudian juga 6 pemain keturunan ya saat ini berlaga di Skotlandia ya, ada yang di Swiss ya. Banyak sekali pemain-pemain keturunan Thailand yang dipanggil dalam hal ini. Ada 6 pemain keturunan yang akan berlaga di Piala AFF ini. Artinya kalau dilihat Thailand juga tidak main-main untuk mempersiapkan tim. Dan kalau dilihat sama seperti Indonesia ya, pelatih dari ini teman-teman ya, Thailand, Machida Isi ini dia langsung mengorbitkan pemain-pemain mudanya ya untuk berlaga di Piala AFF, karena memang targetnya ini sama. Mungkin menurut saya roadmap-nya ini sama dengan Sintayong, bagaimana bisa mempersiapkan dengan baik Piala Asia U23 tahun 2027. Jadi kalau menurut saya sepertinya Indonesia dan juga Thailand memiliki kemiripan, tapi Vietnam ini kekeh ya agar pengakuan ya, mungkin lebih ke pengakuan ya, bagaimana menjadi King of ASEAN ya, itu dipertahankan. Tapi kalau untuk menurut saya pengakuan seperti itu tidak terlalu penting ya, karena yang paling penting adalah kalender FIFA kita bisa memanfaatkan dengan baik sehingga ya dunia internasional pun juga mengakui, bukan hanya levelnya ASEAN seperti itu. Tapi yang jelas ya Indonesia jelas harus menghormati dan bermain dengan serius, karena setiap laga kalau membawa lambang Garuda itu adalah harga mati. Nah, kita harus menghargai siapapun yang bermain nanti. Dan juga untuk Malaysia saya no comment, karena hingga saat ini belum ada rilis resmi, dan juga ya dalam hal ini banyak kabar ya dari media-media Malaysia seperti para pemain JDT tidak akan ditampilkan dan juga akan ditarik jika dipanggil oleh FA Malaysia ya. Yang menurut saya ini Datuk Midin ini akan lebih pusing lagi. Yang jelas masa bodoh ya, saya tidak mengurusi negara lain, kita fokus mendukung Indonesia. Semoga Indonesia ini lebih
bagus lagi tampil dan lebih maksimal di Piala AFF. Hari ini TC nonton ya, ini kabarnya hari ini TC di Bali. Semoga saja semua pemain ini maksimal dan bisa ya membawa nama Indonesia di level ASEAN ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan para pemain timnas Indonesia? Apakah kalian masih tetap optimis juara atau seperti apa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.